Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga plus 62 atau khusus para subscriber Bagong John, bagaimana kabar kalian? Bulan Juli budget aman kan ya? Pada alur cerita kali ini, Bagong John akan kembali mereview sebuah film horor yang rilis tahun 2022, dimana review cuplikan sudah terisi di video sebelumnya. Jadi jika kalian ingin langsung ke inti cerita, bisa langsung klik video sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja seduh kopi kalian, ambil posisi ternyaman, sejenak lupakan angsuran, dan inilah Corin 2022. Dan kisah akan dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Sri tidak pakai kapan kue Bali, apa meneh ditambahi pamit tuku terasi. Dimana si Sri ini dikejar oleh jin Corin yang bermaksud jahat kepada dirinya. Nah, ketika itu kakinya menginjak sebuah tunggak yang mengakibatkan si Sri ini ketangkap oleh jin Corin tersebut. Sementara di asrama Pondok Putri, kita akan kembali ditunjukkan oleh santri perempuan yang bernama Zahra, dimana sosok Zahra ini sering melihat dan merasakan hal-hal gaib. Bahkan di alam mimpi dia pun merasakan seolah-olah tak bisa lepas dari hal mistis tersebut. Hingga satu ketika dirinya terkejut karena teman sekamarnya telah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lantas dirinya langsung satset desas-desus dan bergegas ke aula masjid untuk setoran hafalan kepada ustazah mereka yang bernama Umiana. Ada lagi yang sudah siap? Namun saat Zahra akan melakukan setoran hafalan Al-Quran, tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan suara HP salah satu santriwati yang mungkin apes karena lupa tidak di mode hening. Hal tersebut tentunya langsung mencuri perhatian dari Umiana. Tanpa pikir panjang, handphone tersebut langsung disita. Karena menurut pondok, handphone tersebut banyak mudorotnya, sehingga para santriwati tidak diizinkan untuk membawanya. Assalamualaikum Umiana. Waalaikumsalam. Singkat cerita, ketika pulang dari setoran hafalan, Zahra bertemu dengan Ustazah Hana yang merupakan anak dari pemilik pondok pesantren yaitu Kiai Mustafa, dan juga merupakan anak dari Umiana yang ketika itu sedang bersama sang suami yaitu Ustadz Jailani atau yang sering dipanggil UJ. Setelah kelas tolong ke ruangan saya. Tak lama setelah mereka berpapasan, Zahra diminta untuk ke ruangan Ustadz UJ karena di sana ternyata mereka akan kedatangan santri baru yang bernama Yolanda yang diperankan oleh si cantik Agni Haki. Perkenalkan, ini Yolanda. Yolanda, ini Zahra, santri paling rajin dan di sini Zahra ditugaskan agar membimbing Yolanda karena Zahra sendiri merupakan seorang senior dan juga santri paling teladan di pondok pesantren tersebut. Kalau butuh apa-apa kasih tahu aku ya. Ya Rob. Singkat cerita, saat Ustadz Jailani mengajarkan tentang ilmu persetanan, tiba-tiba datang warga sekitar yang meminta tolong kepada Ustadz Jailani. Karena salah satu keluarga mereka ada yang mengalami kesurupan. Dengan ilmu jampi-jampi, Ustadz Jailani langsung menyuwuk warga yang mengalami kesurupan tersebut. Akan tetapi hal aneh dirasakan oleh para santriwati, yang terlihat jelas bahwa Ustadz Jailani menyuwuk warga tersebut tanpa menggunakan lafaz dari Al-Quran. Bahkan dia menggunakan alat pemukul kayu. Di esok harinya, saat jam pelajaran, Ustadz Jailani kembali membuat para santri tidak nyaman karena saat itu dia mewajibkan para santri untuk melakukan praktik belajar memanggil jin Corin sebagai syarat untuk kelulusan mereka. Di sini Zahra kembali ditugaskan untuk menjadi koordinator bagi para santriwati lainnya dan menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus mereka kumpulkan seperti potongan kuku dan nama orang tua. Ada yang mau ditanyakan? Di mana semua syarat tersebut harus dikumpulkan menjadi satu menggunakan sebuah kain kafan. Dan betapa makjegagiknya si Zahra ini karena tiba-tiba saja dia melihat penampakan sepasang kaki. Penampakan sepasang kaki tersebut yang telah meneror dirinya selama ini, baik di mimpi ataupun ketika dia sedang di kamar mandi.
Alur berpindah di rumah Ustadz Jailani bersama Umi Hana, yang ketika itu mereka mendapat air doa dari Kiai Mustafa agar mereka segera diberi keturunan. Di sela perbincangan, Umi Hana menanyakan perihal perkembangan para santriwati. Namun dengan nada acuh, Ustadz Jailani melarang Umi Hana agar tidak ikut campur dalam urusan santriwati. Karena ketaatannya kepada sang suami, Umi Hana hanya bisa terdiam. Sedangkan di pondok pesantren, kita akan diperlihatkan Zahra sedang mencari Yolanda, yang ternyata dirinya tengah membuntuti seorang laki-laki brewok bernama Malik. Bahkan Yolanda sampai di sebuah kandang peternakan. Karena jiwa yang masih barbar dan rasa penasaran yang masih bergelora, Yolanda mencoba untuk mendekati lokasi kandang tersebut karena dia yakin ada hal yang tidak beres di lingkungan mereka. Bahkan saat itu mereka berdua melihat Ustadz Jailani datang dan masuk ke dalam kandang tersebut. Lantas mereka berdua langsung mendekat ke area kandang. Dan benar saja mereka shock dan terkejut tatkala melihat Ustadz Jailani tengah melakukan ritual yang sama dengan pemujaan setan. Bahkan di sini terlihat jelas bahwa kandang tersebut hanya sebagai kedok untuk memasung santriwati yang tidak pro kepada Ustadz Jailani. Karena di dalam kandang tersebut terlihat Sri yang di awal video tanpa mengenakan jilbab tengah dihum-hum sama si manusia bangke Jailani ini. Beruntung Yolanda berhasil merekam kejadian tersebut. Atas bukti video itu, Yolanda mencoba untuk melawan rezim mesum si UJ dengan menunjukkan kepada para santriwati yang lain. Di sini lagi-lagi Zahra diminta agar mewakili aspirasi para santri untuk menolak ujian praktik pemanggilan jin korin. Akan tetapi Zahra tak berani melakukan hal tersebut karena dia sangat patuh kepada si bangke Jailani selaku guru yang harus mereka patuhi. Ngelang mungso wong ini. Hingga akhirnya mau tak mau dan demi sebuah kelulusan, akhirnya mereka semua ikut dalam ritual pemanggilan tersebut, termasuk Yolanda yang sejatinya tidak mau terjadi hal-hal yang buruk menimpa mereka semua. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Dan tepat di tengah malam saat hujan lebat, mereka dikumpulkan di sebuah halaman untuk melakukan ritual pemanggilan jin korin berkedok praktek yang dipimpin oleh si bangke Jailani. Lemparkan, serahkan dirimu, serahkan korinmu, ikhlas, lempar. Kemudian satu persatu santriwati didatangi oleh si bangke Jailani agar mengikuti jampi-jampi yang ia ucapkan. Lantas para santri yang telah didekati harus melemparkan syarat-syarat yang telah mereka bungkus sedemikian rupa ke sebuah liang yang tentunya telah dipersiapkan oleh si bangke Jailani sebelumnya. Sedangkan di sisi lain Umi Hana tengah terbangun dari tidurnya yang ketika itu tengah mencari sebuah senter karena pondok pesantren mengalami mati listrik. Akan tetapi saat dirinya membuka sebuah laci, Umi Hana menemukan banyak tumpukan kain kafan dengan nama-nama santri termasuk dirinya dan Kiai Mustafa. Bukan hanya itu, di samping tumpukan tersebut ternyata Umi Hana juga menemukan sebuah buku yang berjudul tentang risalah jin. Dan tiba-tiba pintu rumah mereka terbuka dengan sendirinya. Karena kaget dan takut, Umi Hana mencoba memanggil suaminya dan justru dia melihat di tengah hujan suaminya tengah duduk bermeditasi. Saat Umi Hana mencoba mendekat, terdengar suara dari dalam kamar. Ternyata si bangkai tengah memanggil nama Umi Hana dan kemudian di sini Umi Hana sadar bahwa yang dia lihat adalah jin korin dari suaminya. Atas dasar tersebut, Umi Hana menyesal telah salah menanggapi laporan para santriwati tentang ulah bejat si bangsat UJ tersebut. Saya laporan Sri atau santri-santri lainnya kepada saya. Karena kedoknya telah dibongkar oleh sang istri, akhirnya si bangsat ini menyekap istrinya sendiri bersama Sri yang sebelumnya juga melaporkan perihal ganjil tentang si bangsat UJ ini. Akan tetapi ketika itu Umi Hana masih terlihat poros dan justru patuh dan nurut-nurut baik.
Di dalam sebuah kamar mandi, Zahra tengah dikagetkan dengan wajah Ica yang nampak pucat. Bahkan saat Zahra mendekat, Ica tampak no respon dan cenderung dengan tatapan kosong. Cak, aku duluan ya. Akan tetapi, betapa terkejutnya saat dia masuk ke dalam kamar. Terlihat Ica tengah tiduran dengan menahan rasa sakit di perutnya. Saat Zahra mencoba untuk rapopo, tiba-tiba di tengah malam terlihat Yolanda diam-diam tengah ngerokok santuy. Tiba-tiba dia melihat Zahra tengah berjalan ke ruangan si bangsat UJ. Sontak Yolanda yang melihat tersebut langsung merekamnya. Di keesokan pagi, Yolanda menunjukkan video Zahra kepada Zahra sendiri, entah dalam keadaan sadar atau tidak sadar di saat itu. Kalau ada yang mau ceritain aja ke gue. Lantas Yolanda mengajak Zahra untuk melaporkan Ustadz UJ kepada kepolisian atau kepada Kiai Mustafa. Akan tetapi Zahra mengatakan kalau Kiai Mustafa tengah pergi dan belum tahu kapan kembali ke pondok pesantren. Sedangkan jika harus melapor kepada kepolisian, sejatinya Zahra tak sebarbar yang Yolanda bayangkan. Polisi itu mana percaya. Di keesokan hari selanjutnya, Yolanda memiliki sebuah rencana dengan menyusup ke ruangan Umi Yana untuk mencari nomor HP milik Kiai Mustafa. Namun saat akan keluar, tiba-tiba Umi Yana dan datang memergoki Yolanda. Sementara Zahra yang berada di luar justru tiba-tiba melihat Sri yang berada di sudut bangunan pondok. Lantas Zahra pun mengikuti Sri tersebut. Karena sudah ketangkap basah, Yolanda langsung menunjukkan rekaman video si bangsat UJ kepada Umi Yana. Akan tetapi justru Yolanda malah disalahkan oleh Umi Yana karena dia memiliki HP di pondok pesantren. Dan bukan tanpa alasan, karena di sini Umi Yana sejatinya sudah tahu semua seluk-beluk kelakuan bejat menantunya sendiri. Akan tetapi dia memilih diam dan menyuruh Yolanda untuk segera kembali ke kelasnya. Kenapa nggak jagain gue tadi? Tadi aku lihat Sri. Saat Yolanda akan kembali ke kelas, dia melihat Ica tengah bersama seorang laki-laki dari luar gerbang yang tengah memperlakukan Ica secara arogan. Yolanda yang memiliki jiwa barbar langsung marah dan mengusir laki-laki tersebut. Akan tetapi justru Yolanda dimarahi oleh Ica dan dia mengatakan bahwa lelaki tersebut yang bisa menolong dirinya. Seenggaknya itu teh masih punya. Sedangkan di sisi lain, Zahra diancam oleh si bangsat UJ. Jika dia berani melapor, maka dia tak akan lulus dan bisa keluar dari pondok pesantren. Wajar kalau teman kamu ada yang tahu apa yang kita lakukan di Mil. Bahkan lebih parahnya, jika Zahra tak menuruti perintahnya, status perhembuman dia dan Jailani akan menyebar luas. Mendengar ancaman tersebut, Zahra langsung keluar dari ruangan si bangsat UJ. Di malam hari, diam-diam Zahra memergoki si bangsat UJ tengah melakukan hem-hem yang kesekian kali bersama Ica di dalam sebuah kamar mandi. Tak hanya itu, ternyata kejadian mengerikan juga terjadi di dalam pondok pesantren ketika Cici tewas bersimbah darah karena tusukan oleh jin korin menggunakan pisau yang dibawa oleh Yolanda. Dengan bukti tersebut, ternyata Yolanda tak bisa berkelit, meski sejatinya bukan Yolanda sendiri yang membunuh Cici. Di hari berikutnya, seharian para santriwati dihukum di tengah lapang oleh si bangsat UJ karena telah membuat kegaduhan di dalam pondok pesantren. Anehnya, para santri tak bisa bergerak sedikit pun dalam keadaan bersujud.
Di momen ini, Zahra ternyata melihat bahwa si Bangsat Uje telah menggunakan jin korin para santri untuk menahan mereka bersujud. Bahkan ketika Umi Yana datang untuk menghentikan hukuman itu, si Bangsat Uje mengatakan bahwa para santri telah menjadi miliknya. Di malam hari, di dalam kandang, si Bangsat Uje berkata kepada Umi Hana istrinya, jika dia terpaksa bersekutu dengan jin korin karena dia sakit hati kepada Kiai Mustafa yang tak pernah menganggap dirinya di dalam pondok pesantren. Tak cukup sampai di situ, ternyata Umi Hana dari balik dinding juga melihat Kiai Mustafa disekap di area kandang. Akan tetapi Kiai Mustafa dalam keadaan meninggal dunia dan akan dikuburkan oleh Malik. Di sini ternyata sosok Malik adalah seorang yang tunawicara. Keluarkan jasad Kiai Mustafa. Sedangkan di sisi lain, satu persatu santriwati di pondok pesantren mulai mengalami kerasukan massal akibat ulah si Bangsat Jailani menggunakan jin korin milik para santri. Karena sudah muak dengan keadaan, Yolanda berinisiatif untuk menyusup kembali ke ruangan si Bangsat Uje untuk mencari risalah tentang pengusiran jin korin. Namun, jin yang menyerupai dirinya tiba-tiba saja muncul dan mulai menyerang Yolanda menggunakan sebuah pisau. Naas, di momen ini Ica tewas di tangan si Bangsat Uje. Assalamualaikum penghuni neraka. Di sisi lain, para santri tengah diungsikan oleh Umi Yana di dalam masjid pondok pesantren. Bahkan Umi Yana melarang mereka untuk keluar dari sana. Ada yang meninggalkan area masjid. Berani melawan saya. Karena ritual persekutuan dengan jin korin terganggu, si Bangsat Uje mulai datang ke area masjid. Kesempatan tersebut digunakan oleh Yolanda untuk menyelamatkan Umi Hana dan Sri. Akan tetapi ketika mereka hendak keluar dari kandang, mereka diketahui oleh Malik. Namun, karena sejatinya dia hanya mengabdi, Malik pun membiarkan mereka pergi. Dan sesaat kemudian, jin korin langsung menusuknya menggunakan sebuah pisau hingga tewas. Momen menegangkan kembali terjadi ketika si Bangsat Uje ini sampai di masjid pondok pesantren. Ketika itu Umi Yana langsung berdiri dan melawan jin korin si Bangsat. Namun ketika itu semua perlawanan berakhir ketika pisau menancap di perut Umi Yana. Goblok ya asli, kok goblok ya. Emosi aku sesuai. Saat suasana keos, Umi Hana mencoba untuk mencekik leher si goblok Uje. Namun usaha tersebut gagal. Sedangkan Yolanda tengah gelut dengan jin korin miliknya sendiri. Beruntung dia berhasil lepas dengan membaca sebuah doa di kertas yang dia bawa. Melihat Umi Hana dan Zahra terancam, Yolanda berlari dan mencoba melawan si goblok Uje. Naas, dia sendiri tertusuk sebuah pisau yang diarahkan ke Uje. Melihat Yolanda terkapar, Zahra yang sudah overhead dan penuh kebencian plus emosi berhasil menusuk si goblok Uje dan mendorongnya terjun ke bawah jembatan. Saya gak takut.
Kemudian Zahra langsung mendekati Yolanda. Namun karena luka yang cukup parah dan terlalu banyak mengeluarkan darah, akhirnya Yolanda ikut tewas di malam tersebut. Kemudian film pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu Bagong John menemani kalian. Terima kasih banyak yang sudah menonton tekak rampung. Ojo lali di komen, di subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.